Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Imanda Nur Hasanah dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video kali ini mengenai penerapan model diskursus multirepresentasi pada mata pelajaran matematika kelas 3 SD dengan materi menghitung luas dan volume satuan tidak baku, di mana pada model diskursus multirepresentasi ini ditekankan pada proses pembelajaran secara berkelompok, berdiskusi, dan bekerja sama yang kemudian hasilnya akan dipresentasikan oleh siswa yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada lingkup kelas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pelajaran atau pembelajaran matematika SD pada semester 5. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum masuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Manda mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti yang Bu Manda sebutkan namanya, silahkan angkat tangan dan menyebutkan kata hadir. Bisa dipahami semuanya? Oke, baik, terima kasih, bisa dipahami. Yang pertama ada Salsa hadir, oke, Aska hadir, Tasya hadir, baik, dan seterusnya. Yang selanjutnya Bu Manda mau bertanya dulu nih, ataupun kita berdoa terlebih dahulu saja ya, biar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran yang berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Manda mau bertanya nih, ada nggak ya yang ingat materi kemarin? Atau kemarin kita belajar mengenai apa? Ada yang bisa masih mengingat atau ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Manda? Oke, lupa semuanya. Nah, jadi minggu lalu ataupun pembelajaran kemarin tentang matematika kita sudah mempelajari mengenai bangun ruang, di mana di situ ada segitiga, ada persegi panjang, ada trapesium dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai menghitung luas dan volume dari bangun-bangun ruang tersebut atau bangunan datar tersebut dengan cara menghitung dengan satuan tidak baku. Dengan kata lain, di sini kita bisa menghitung sesuatu tapi tidak menggunakan penggaris ataupun timbangan. Nah, gimana caranya? Kita akan belajar pada pagi hari ini, oke? Baik, yang selanjutnya silahkan kalian bisa menyiapkan alat tulis yang akan kita gunakan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti bukunya, silahkan dikeluarkan buku tematik, buku tulis, dan pulpen ataupun pensil yang akan kalian gunakan. Silahkan dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah dikeluarkan semua? Sudah disiapkan semua? Oke, yang selanjutnya silahkan dibuka buku tematiknya. Nah, pada buku tematik tersebut ada gambar ataupun bacaan mengenai cara atau teknik pembuatan dari tahu. Di sini banyak yang suka makan tahu kan? Pada mau makan tahu semua kan? Karena tahu itu mengandung banyak vitamin dan protein. Nah, sudah pada tahu bentuk tahu semua kan ya di sini. Nah, untuk itu Bu Manda mau memberikan informasi bahwa tahu itu bentuknya apa? Ada yang tahu? Oke, betul. Tahu itu bentuknya kotak ataupun kubus, di mana tahu itu mempunyai permukaan di atasnya, di bawah, permukaan sebelah samping kanan, samping kirinya, depannya ataupun yang belakangnya. Nah, dari tahu tersebut kita bisa melihat bahwa tahu tersebut masuk ke dalam bangun datar atau bangun ruang, di mana tahu tersebut kita bisa hitung luas permukaannya ataupun kita bisa hitung volumenya. Nah, untuk tahu tersebut itu kita bisa hitung volumenya tanpa menggunakan timbangan ataupun tanpa menggunakan penggaris. Nah,
dengan cara gimana? Oke, sebelum masuk untuk menghitung satuan tidak baku, Bunda jelaskan dulu. Di mana yang dikatakan dengan luas itu adalah besarnya permukaan suatu benda. Jadi di sini Bunda mempunyai ID card, di mana di ID card yang mempunyai permukaan. Permukaan ini, luasnya atau besarnya permukaan ini yang dinamakan dengan luas, atau yang akan kita hitung nanti dengan cara menghitung satuan tidak baku, di mana kita bisa hitung luas permukaan ini tanpa menggunakan penggaris ataupun tanpa menggunakan alat hitung yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu volume. Apa itu volume? Volume adalah besar isi suatu bangun ruang. Seperti ini, Bunda ambilkan contohnya. Nah, di sini Bunda punya vas. Nah, vas ini yang punya ruangan di sini, ada ruangannya. Nah, volume itu adalah mengukur besar ruangan atau besar isi atau banyaknya isi yang tertampung pada vas ini. Nah, kita bisa mengukur volume tersebut dengan satuan tidak baku, yaitu bisa menggunakan air dalam gelas ataupun bisa menggunakan kerikil-kerikil ataupun kelereng dan lain sebagainya. Nah, untuk yang dimau dengan satuan tidak baku sendiri, satuan tidak baku tersebut itu artinya adalah satuan atau satuan hitung atau cara menghitung yang tidak menggunakan alat hitung. Alat hitung kan contohnya penggaris, timbangan, jam, nah seperti itu. Nah, untuk satuan tidak baku kita nggak perlu menggunakan alat-alat seperti itu, tapi kita bisa menggunakan kartu persegi seperti ini. Anda punya media pembelajaran bentuknya kartu persegi, ataupun kita bisa menggunakan air dalam gelas atau air dalam ember, ataupun kita bisa menggunakan panjang benang juga bisa. Nah, setelah itu Bu Manda menerapkan cara kita menghitung satuan luas menghitung luas dengan satuan tidak baku. Yang pertama, dengan contoh yang tadi punya kartu ID card di sini, kita bisa menghitung. Di sisi lain, Bu Manda juga punya media pembelajaran kita berupa kartu persegi. Nah, kita bisa tempelkan nih, caranya seperti ini. Kita tempelkan di sini. Kita akan tempelkan kartu persegi ini pada permukaan kartunya, dan kita tempelkan secara menyeluruh sampai permukaan ini kita tertutup semuanya. Kita tempelkan satu persatu. Anggap saja ini sudah rapi dan sudah tertutup semua permukaannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa permukaan kartu ini memiliki luas 1, 2, 3, 4, 5, 6 persegi, sehingga dapat dikatakan bahwa permukaan kartu ini memiliki luas 6 persegi. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Oke, untuk itu sekarang kita lanjut ke sesi atau ke tahap latihan, di mana kalian nanti akan mengerjakan soal yang sudah ada pada buku. Bisa dibuka dulu bukunya untuk halaman "Ayo berlatih". Amati gambar-gambar di bawah ini, hitunglah luas dari setiap gambar berikut yang ada di buku kalian ya. Nah, di buku tersebut sudah ada gambar. Ini kita bisa menghitung. Gambar persegi yang disusun demikian rupa, kita bisa menghitung di situ punya berapa persegi ataupun luasnya seberapa dengan menghitung persegi-perseginya. Oke, silahkan dihitung secara mandiri, nanti kita cocokkan secara bersama-sama. Baik, sudah mengerjakan semuanya bukan? Ya, mari kita cocokkan bersama-sama. Untuk gambar nomor A,
itu luas bidang A ada berapa? 7 satuan. Yang selanjutnya bidang B ada 10 satuan dan seterusnya. Nah, dari kalian bisa mengerjakan tersebut, Dumanda yakin bahwa kalian sudah paham bagaimana menggunakan satuan tidak baku. Yang selanjutnya kita akan membuat kelompok. Kelompok ini akan berisi 3-4 orang, di mana nanti kalian berkelompok dengan 2 meja, karena kan kalian satu meja berisi dengan 2 anak. Nanti kalau kalian berkelompok secara 2 meja, maka kalian akan berkelompok secara 4 orang per kelompok. Silahkan bentuk kelompoknya per 2 meja, meja belakang dan meja depannya saja. Sudah ya. Oke, Dumanda bagikan kertasnya untuk mengerjakan. Oke, sudah Dumanda bagikan ya. Di sana ada instruksi mengerjakan soal atau instruksi berdiskusi. Nah, diminta kalian untuk hitunglah luas volume benda-benda yang ada di sekitar kalian dengan satuan tidak baku. Jadi kalian silakan bekerja sama, berdiskusi mengenai apa aja sih ada benda yang ada di kelas ini. Silahkan kalian hitung luasnya. Bisa menggunakan cara kartu persegi seperti Dumanda tadi, ataupun bisa menggunakan dengan gelas yang kalian isi air, ataupun dengan cara yang lainnya sesuai dengan kreativitas dan kesepakatan kelompok kalian. Silahkan didiskusikan. Nah, nanti kita akan jika waktunya sudah selesai, kita akan berdiskusi lagi. Nanti yang sudah selesai duluan bisa maju ke depan dan dipresentasikan dengan cara menyebutkan anggota kelompoknya terlebih dahulu, menyebutkan benda yang kalian ukur, yang selanjutnya menyebutkan hasil pengukuran atau hasil menghitung satuan tidak baku yang sudah kelompok kalian dapatkan. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dalam kelas ini. Baik, silahkan dikerjakan dulu, waktunya 5 menit dari sekarang. Baik, dirasa waktunya sudah cukup untuk sesi diskusi dan kerjasama kalian dalam kelompok. Silahkan untuk kelompok pertama, nanti kelompok berapa? Kelompok 1 silahkan dipresentasikan terlebih dahulu. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Nah, dari kelompok 1 kita dapat informasi bahwa kelompok 1 mengukur luas permukaan dari keramik, luas permukaan dari tempat pensil mereka, luas permukaan dari alas sepatu mereka, dan lain-lainnya, yang menunjukkan bahwa dari keramik yang ada di kelas ini itu memiliki luas 20 persegi. Nah, untuk duskrip mereka ataupun tempat pensil yang mereka hitung memiliki luas 8 kotak persegi, yang dapat diartikan bahwa luas permukaan duskrip tersebut adalah 8 persegi. Bagus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lainnya, apakah ada yang menghitung suatu benda yang sama? Jika ada, apakah hasil hitung kalian sama atau tidak? Sama semua. Ada yang tidak, berapa hitungnya? Oke, kelompok kalian menghitung menggunakan teknik apa? Kartu persegi ataupun yang lainnya? Menggunakan teknik dari tali yang kalian ukur dan kalian bentuk dengan persegi. Oke. Nah, untuk kelompok yang lainnya yang mengukur permukaan keramik menggunakan tali itu sebetulnya kurang tepat, di mana kalau kita mengukur menggunakan tali itu yang kita dapatkan bukan luasnya, melainkan hanya kelilingnya atau panjang dari pinggir-pinggir keramiknya saja. Jadi yang betul untuk kelompok 1 menggunakan kartu persegi, jadi bisa menutupi semua permukaan keramiknya, karena untuk luas kita yang hitung adalah permukaan keramiknya saja. Baik, terima kasih buat teman-teman semua, buat anak-anak semua yang sudah mau bekerja sama dengan baik, menunjukkan sikap untuk berdiskusi dengan baik, menerima pendapat orang lain dengan baik. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan telah berakhir, dan sebelum ditutup pembelajaran pada pagi hari ini, Dumanda akan memberikan kesimpulan atau mereview materi yang sudah kita pelajari yang tadi. Ada yang bisa bantu menjawab atau ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya dari pembelajaran pada pagi hari ini mengenai matematika? Ada? Oke. Jadi pada pembelajaran tadi kita sudah mempelajari dan kalian sudah bisa semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Oke.
dan Bu Manda juga memberikan penghargaan. Di sini Bu Manda punya alat tulis yang untuk kelompok pertama yang sudah menyelesaikan terlebih dahulu, yang tadi sudah presentasi juga. Berikut hadiahnya. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Nah, yang selanjutnya materi yang tadi kita sudah pelajari yaitu mengenai luas, di mana luas adalah permukaan suatu benda dan volume adalah isi dari suatu benda, dan satuan baku adalah cara hitung atau cara menghitung menggunakan barang-barang ataupun menggunakan sesuatu objek yang di luar kita menggunakan penggaris ataupun menggunakan timbangan dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya di minggu depan kita akan belajar matematika mengenai rumus menghitung luas, volume, dan keliling bangun danta dan bangun ruang. Jadi tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Bu Manda akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Hati-hati pulangnya di jalan, tetap semangat terus dan berangkat lagi di hari besok dengan semangat baru. Bu Manda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang saya buat, semoga dapat bermanfaat ataupun ditiru. Sampai jumpa di video selanjutnya.